Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita adalah pertemuan terakhir. Ya, artinya pertemuan terakhir secara teori. Tapi secara praktek kita masih ada satu kali praktek di lapangan. Nah, praktek di lapangan nanti nggak paham kalau tidak ikuti teori hari ini. Nah, teori hari ini ada dua. Pertama, manajemen pengelolaan kelas. Bagaimana kelas itu dimanage? Bagaimana kelas itu diatur? Yang diatur itu apa? Yang diatur itu adalah jamnya. Setiap pertemuan di lembaga TKA TPA itu butuh jam 1,5 jam atau 90 menit yang dibutuhkan. Nah, 90 menit itu kalau dibagi, kalau di-manage, kalau diatur menjadi tiga bagian. Bagian pertama 15 menit. 15 menit ini namanya klasikal. Apa makna klasikal? Klasikal itu maknanya seorang ustaz, seorang ustazah memimpin satu kelas murid. Itu namanya klasikal. Butuh waktu 15 menit. Seperti ini namanya klasikal. Sistem klasikal. Murid satu kelas, mahasiswa satu kelas, tapi gurunya, dosennya satu. Nah, waktu diberikan kepada ustaz hanya 15 menit. Materinya apa? Materinya adalah pertama, mengajar menghafal. Saya sudah ajarkan materi untuk menghafal itu bagaimana. Anda sudah praktek. Kemudian yang dihafal itu ada 4 jenis. Pertama, jenis doa sholat. Yang kedua, jenis doa sehari-hari. Yang ketiga, jenis doa hafalan surah pendek, bukan lagi doa. Ya, kemudian yang keempat, hafalan ayat-ayat pilihan atau ayat-ayat penting. Jadi 4 jenis ini nanti dibagi habis menjadi 15 menit. Misalnya hari ini 15 menit mau ambil doa salat iftitah. Maka iftitahlah yang diajarkan selama 15 menit untuk hari ini. Nah, jadi semua ini nanti diatur dalam bentuk RPS atau rencana pembelajaran semester. Dari semester itu nanti dipecahkan lagi menjadi rencana pembelajaran bulanan. Dari bulanan dipecahkan lagi menjadi rencana pembelajaran mingguan. Baru nanti ada RPH, rencana pembelajaran harian. Setiap guru, ustazah yang masuk, dia pegang RPH. Hari ini apa materinya sudah jelas tercantum di RPH. 15 menit silahkan diajarkan. Sistem kelas adalah klasikal. Terus kalau sistem kelas klasikal, ketika ustaz sedang mengajarkan hafalan, ustaz yang lain di mana? Ustaz yang lain duduk di antara murid-murid ini, mengarahkan murid atau mengarahkan santri supaya santri itu tidak ribut. Nah, itu manajemen yang pertama. Untuk 15 menit. Kemudian ambil 60 menit. Nah, kalau kita tulis begini. Ini ada 90 menit. Ya, atau 1,5 jam. Nah, ini ya. Ini dibagi menjadi 3. Nah, bagian pertama 15 menit. Bagian kedua 60 menit. Bagian ketiga 15 menit. Nah, ini bagian ketiga. Ya. Oke, jadi di bagian pertama ini sistemnya adalah klasikal. Nah, materi yang diajarkan adalah hafalan. Nah, ini materi yang diajarkan. Hafalan itu ada 4 jenis. 1, 2, 3, 4. Pertama, hafalan doa salat. Nah, doa salat ini yang pertama. Doa salat. Yang kedua, apa?
Doa harian. Doa harian. Ini yang kedua, ya, doa harian. Yang ketiga, surah pendek. Nah, ini surah pendek. Ya. Baru yang keempat ini ayat pilihan. Nah, itu jenis hafalannya untuk 15 menit yang pertama. Ya, kita butuh ustadz di sini untuk memimpin kelas selama 15 menit hanya satu orang. Kemudian 60 menit. 60 menit ini disebut dengan privat. Nah, itu disebut dengan privat. Saat privat terjadi, di sini butuh guru yang banyak, butuh ustadz yang banyak. Satu ustadz itu menghandle 6 orang murid. Jadi satu kelompok 6 murid, 1 ustadz. 6 murid, 1 ustadz. Nah, karena muridnya 6, maka ustadznya harus duduk seperti ini. Ini santri duduk setengah lingkaran. Ya, ini santrinya duduk setengah lingkaran. Ustadznya duduk di sini. Nah, begini dia. Ini santri 1, santri 2, ya, 3, 4, 5, 6. 6 orang santri, 1 orang ustadz atau ustadzah. Kalau 60 menit ini dibagi 6 orang santri, maka per santri harus disimak selama 10 menit. Nah, caranya adalah ustadz pertama simak santri yang pertama. Ya, santri nomor 1 disimak selama 10 menit. Caranya sebagaimana saya sampaikan teorinya, mengajari kelas 1, 2, 3 sampai 6 itu. Ya. Setelah selesai 10 menit ini, maka ustadz mengisi kartu prestasi santri. Nah, selesai itu ustadz menyimak santri yang kedua. Yang pertama disuruh menulis. Nah, sedangkan santri yang 3 sampai 6 masih asik menulis. Yang kedua sekarang giliran disimak oleh ustadz. Nah, itu dia. Jadi materinya apa? Materi di privat ini adalah baca tulis. Nah, ini materinya, baca tulis Al-Qur'an. Kenapa baca tulis? Ini membaca, yang disimak. Yang lain gilirannya menulis. Maka disebut di sini materi privat adalah materi baca tulis Al-Qur'an. Nah, selesai santri ke-6 berarti habislah waktu 60 menit. Baru tinggal waktunya 15 menit lagi. Sistemnya kembali sistem klasikal, ya. Sistem klasikal. Kemudian materinya adalah materi BCM. Nah, materi BCM. Bagaimana mengajar materi BCM? Nah, itu satu sesi lagi nanti. Jadi untuk manajemen yang perlu kita kuasai adalah bagaimana membagikan waktu ini, menghabiskan waktu ini dengan materi-materi yang sudah kita susun supaya tidak ketinggalan. Saya pikir demikian. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk materi manajemen pengelolaan kelas 1,5 jam. Ada? Kalau nggak ada, saya kira paham semua. Oh, ada, silakan. Nah, laki dulu, ya, silakan bertanya. Misalnya ketika klasikal awal kan kita ada hafalan surah pendek. Nah, sebagian santri itu udah hafal surah pendeknya dan sebagian santri lagi belum hafal. Itu kayak gimana? Ya, bagus. Jadi begini, di saat santri yang sudah hafal, biasa dia kan mendengar ustadznya mengajarkan hafalan itu lagi merasa bosan, boring, ya? Sehingga dia udah malas. Biarkan dia. Yang penting dia jangan ganggu kawan. Makanya fungsi ustadz duduk di antara santri itu untuk menghandle yang ini. Nah, kita konsentrasi kepada santri yang belum hafal. Nah, karena itu targetnya. Tapi kalau memang misalnya baru hari pertama masuk, kan nggak mungkin ada santri yang duluan menghafal, kecuali memang dia dibantu oleh orang tuanya di rumah, ya kan? Jadi semua yang masuk ke TPA itu kemampuannya itu masih 0 kalau baru masuk. Tapi kalau dia udah dibantu di rumah, itu baru terisi, nggak lagi 0. Nah, sehingga ada santri kita mengajarkan surah Al-Ikhlas, tahu-tahu ada di antara mereka udah hafal Al-Ikhlas. Nah, itu biasa menjadi bosan duduk
mendengarkan ustadznya. Ya, bagus. Ya, jadi kita konsentrasi ke santri yang belum aja, ya. Jadi yang sudah, berarti sudah membantu kita, sudah aman itu. Nah, siapa yang kedua? Silakan. Yang klasikal sama yang klasikal awal sama akhir kan cuma satu orang, Pak. Iya. Itu pas laporan ini itu satu mewakilkan satu kelompok. Oh, ini ceritanya ketugas ya? Nah, oke. Nah, kalau ketugas nanti saya jawab, ya. Tapi untuk materinya ada lagi yang bertanya? Pak. Ayo, silakan. Budi, Suron. Ketika sedang dalam situasi seorang murid tidak memiliki motivasi dalam mengaji, dalam belajar mengaji, apa peran yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ustadz? Jikalau itu memberikan sebuah motivasi seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh seorang ustadz? Nah, tentang motivasi dalam membaca, yang lalu saya sudah pernah ajarkan ya teorinya ya. Nah, saya tanya dulu, ini gimana ya sama yang lain. Nah, mungkin ini nggak dengar atau nggak hadir, ya. Jadi kita tanya jawaban dari yang lain. Coba Noval, apa motivasi untuk anak yang mengaji? Jadi Ustaz, selaku kita pengajar, ketika kita mengajarkan anak dalam membaca Al-Quran, yang salah satu metode yang kita gunakan adalah metode pembelajaran Iqra. Dan ketika si anak ini dia berhasil mengucapkan satu bagian kalimat, atau gabungan dari beberapa huruf, misalnya seperti dari Iqra 1 hurufnya A, Ba, A, maka setiap satu kalimat tersebut kita memberikan pujian padanya, sehingga dia merasa termotivasi dan lebih semangat dalam belajar. Iya, itu ketika dia baca ya. Jadi ketika santri itu membaca, maka ustadznya jangan diam, harus beri semangat. Jadi istilah beri semangat dalam teori itu memberi hadiah. Hadiah itu mesti bervariasi. Nah, misalnya ketika si anak membaca benar, kita mengatakannya, iya benar, itu hadiah. Nah, terus kita katakan pinter, nah itu hadiah. Kita katakan lagi dengan model lain, cakep, misalnya ya, dan sebagainya. Atau aja, itu udah hadiah bagi mereka. Dia menjadi semangat. Yang jangan satu variasi, ya. Begitu dia baca, dia baca lagi, dia baca lagi, semua hadiahnya jenisnya, Nah, sehingga ustadznya nanti digelar dengan ustadz. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Oke, saya kira demikian cukup.